Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ini, part kedua, kita akan mempelajari kelarutan dan hasil kali kelarutan tentang penambahan ion senama dan hubungan antara KSP dengan QSP. Sedikit mengulas materi yang sebelumnya, tetapan hasil kali kelarutan atau disingkat dan dikenal dengan kata KSP, yaitu tetapan hasil kali kelarutan, solubility product konstanta, yaitu hasil kali ion-ion dalam keadaan tepat jenuh. Berarti kalau tepat jenuh, dia hampir membentuk endapan. Dan yang harus diketahui, semakin besar nilai KSP dari suatu zat, maka senyawa tersebut akan semakin mudah larut. Kita akan masuk ke penambahan ion senama. Jadi di sini ada pengaruh penambahan ion senama atau ion yang sejenis. Senama berarti sejenis. Pengaruhnya, dengan penambahan ion senama akan memperbesar konsentrasi ion yang ditambahkan ke dalam larutan tersebut. Kemudian akan memperkecil kelarutan, karena kalau dia konsentrasi ionnya ditambahkan, maka kelarutannya akan semakin kecil. Kalau kelarutan yang kecil, bisa jadi akan membentuk terjadinya endapan. Ada dua kemungkinan. Misalnya ya, jika sejumlah larutan AgCl ditambahkan dengan larutan AgNO3. Di sini kan yang sama adalah Ag-nya ya. Maka konsentrasi Ag+ akan bertambah. Ag+ yang bertambah yang di mana? Yang di dalam AgCl. Karena yang ditambahkan adalah AgNO3. Yang kedua, sejumlah larutan AgCl ditambahkan dengan larutan NaCl. Yang ditambahkan ada Cl-nya, ionnya. Maka konsentrasi Cl- ini akan bertambah. Sehingga penambahan dari larutan AgNO3 dan larutan NaCl akan memperkecil dari kelarutan si AgCl-nya, larutan yang awalnya. Semoga bisa dipahami ya. Contoh, hitunglah kelarutan Ag2SO4 jika diketahui KSP-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya berarti kelarutan Ag2SO4 di dalam air. Yang B, kelarutan AgSO4 di dalam 0,2 molar AgNO3. Yang C, kelarutan Ag2SO4 di dalam 0,2 molar Na2SO4. Kita coba satu-satu. Jadi kita jawab yang A dulu. Diketahui nilai KSP-nya Ag2SO4 adalah 1,5 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya kelarutan Ag2SO4. Berarti caranya seperti pada video sebelumnya ya. Dibuat dulu reaksi ionisasinya. Ag2SO4. Kita ionisasi 2Ag+ ditambah SO4 2-. Maka jumlah ionnya adalah 3. Kalau jumlah ionnya 3, KSP yang kita gunakan rumusnya adalah 4S pangkat 3. Maka S, rumus kelarutannya adalah akar 3 dari KSP-nya Ag2SO4 dibagi dengan 4. Di sini kita hitung 1,5 dibagi 4. Hasilnya 3,75 kali 10 pangkat min 6. Karena kenapa? Komanya ya. Komanya kita mundurin. Karena kan hasilnya 0,375. Jadi koma minnya bertambah, komanya mundur.
akar 3 dari 3,75 adalah 1,55. Di sini 10 pangkat min 2 karena min 6-nya dibagi dengan 3. Jadi hasil kelarutan Ag2SO4 di dalam air adalah 1,55 kali 10 pangkat min 2. Berikutnya, diketahui KSP Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5. Diketahui nih, kelarutan atau konsentrasinya AgNO3 sama dengan 0,2 molar. Kita ditanya kelarutan Ag2SO4 di dalam AgNO3. Cara menjawabnya, kita tulis dulu konsentrasi Ag atau ionisasi. Kita tulis reaksi ionisasi dari AgNO3 ya. Di sini AgNO3 diionisasi menjadi Ag+ ditambah NO3-. Kelarutannya adalah konsentrasinya 0,2, 0,2, 0,2 karena koefisiennya 1, 1, 1. Lanjut. KSP Ag2SO4 sama dengan KSP Ag2SO4 itu yang diketahui di dalam soal. Kita tuliskan di sini, di bawah. Ag2SO4 sama dengan Ag plus pangkat 2 dikali SO4 2-. Kenapa di sini ada pangkat 2-nya? Karena ketika Ag2SO4 diionisasi menjadi 2 Ag plus ditambah SO4 2-. Jadi koefisiennya digunakannya. Nah, konsentrasi ion Ag plus yang digunakan ini dari mana? Ini dari AgNO3-nya. Nah, di sini dari 0,2 kita masukkan ke sini. 0,2. Maka kita akan cari siapa? Konsentrasi si ion SO4 2-. Kalau sudah di sini, sama seperti cara matematika biasa ya, pindah ruas. Karena yang ditanya adalah konsentrasi ion SO4 2-, maka yang pindah adalah 0,04. Tadinya dikali, kalau pindah ruas jadi dibagi ya. Nah, seperti ini. Kita dapatkan konsentrasi SO4 2-nya adalah 3,75 kali 10 pangkat min 4. Maka, kita tulis lagi. Di sini Ag2SO4 diionisasi menjadi 2 Ag plus ditambahkan SO4 2-. Koefisien Ag2SO4 sama dengan koefisien dari SO4 2-nya. Maka, kelarutan Ag2SO4 di dalam AgNO3 sama dengan kelarutannya SO4 2-. Berapa tadi kelarutannya? Kelarutannya tadi adalah 3,75. Berarti langsung di sini S, di sini 2S, di sini S. Karena koefisiennya sama-sama 1, ya, berarti jawabannya adalah 3,75 kali 10 pangkat min 4. Yang C, KSP dari Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5. Jika diketahui konsentrasi atau kelarutan dari Na2SO4 0,2, maka berapa konsentrasi Ag2SO4 di dalam Na2SO4? Mari kita jawab. Kita buat reaksi ionisasinya dulu. Na2SO4 diionisasi menjadi Na2, Na plus ditambah SO4 2-. Karena kelarutannya Na2SO4 di sini 0,2, berarti kita tuliskan semua 0,2, 0,2. Lanjut. Oke. KSP Ag2SO4 sama dengan konsentrasi dari Ag plus pangkat 2 dikalikan konsentrasi SO4 2-. Nah, bedanya
Di sini yang kita masukkan adalah konsentrasi SO4-nya, karena ini yang ditambahkan ion yang samanya adalah SO4. Jadi di sini 0 kali 0,2. Sama seperti yang tadi, kalau pindah ruas, tadinya dikali, pindah ruas jadinya dibagi ya. Karena di sini Ag plusnya kuadrat, berarti harus kita akarkan. Berarti akar dari 7,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 8,66 kali 10 pangkat min 3. Kenapa ini jadi min 6? Karena komanya hilang, kita hilangkan. Jadi pangkatnya bertambah. Kita tulis lagi, kan Ag2SO4 kita ionisasi, sudah. Lanjut, koefisien Ag2SO4 sama dengan setengah dari koefisien Ag plusnya. Kenapa? Karena ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Jadi, kalau seperti itu, sama saja konsentrasi Ag plusnya dibagi 2, biar dapat konsentrasinya si Ag2SO4. Jadi kelarutan Ag2SO4 di dalam 0,2 molar dalam Na2SO4 adalah 8,66 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan setengah. Jawabannya 4,33 kali 10 pangkat min 3. Semoga bisa dipahami. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Hubungan antara KSP dengan QSP. Atau dibalik boleh. Nilai KSP suatu zat dapat digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat yang dilarutkan. Ada yang dikenal dengan kata QSP. QSP itu adalah konsep kali konsentrasi ion-ion. Kita lihat di sini hubungan antara KSP dengan QSP. Jika, berarti ada kemungkinannya. Yang pertama, QSP kurang dari KSP-nya, maka larutannya belum jenuh dan belum terbentuk endapan. Jika QSP sama dengan KSP-nya, maka larutannya tepat jenuh. Yang ketiga, jika QSP lebih besar daripada KSP, maka larutannya lewat jenuh dan akan terbentuk endapan. Contoh, sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 molar dicampurkan dengan 300 ml larutan Al2SO4 3 kali 0,05 molar. Jika KSP dari Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5, apakah Ag2SO4 yang terbentuk akan mengendap? Berarti diketahui konsentrasi ya ini. Konsentrasi dari AgNO3 sama dengan 0,02 molar. Kemudian konsentrasinya Al2SO4 3 kali sama dengan 0,05 molar. Dan KSP-nya Ag2SO4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5. Maka yang ditanya, apakah terbentuk endapan Ag2SO4? Kita gunakan 3 kemungkinan yang tadi, hubungan antara QSP dengan KSP, kalau sudah ada soal yang seperti ini. Berarti, kita lihat nanti, siapa yang lebih besar, KSP-nya atau QSP-nya? Ya, jawab. Langkah pertama, konsentrasi AgNO3. AgNO3 kita buat reaksi ionisasinya dulu, kemudian kita tuliskan. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka kita tuliskan SSS. Yang di sini kita gunakannya adalah Ag-nya. Kenapa? Karena Ag-nya sama dengan AgSO4. Oke. Kalau sudah, lanjut.
Al2SO4 3 kali. Karena di sini koefisien dari Al2SO4 3 kali adalah 1, berarti kita tulis S. Koefisien dari Al3 plus adalah 2, berarti 2S. Koefisien dari SO4 2 min adalah 3, berarti kita tulis 3S. Konsentrasi SO4 2 min sama dengan 3 kali konsentrasi atau kelarutan dari Al2SO4 3 kali. Berarti yang tadi konsentrasinya kita kalikan dengan 3. Karena koefisiennya SO4 itu adalah 3, jadi dikalikan dengan 3. Setelah ke langkah yang ini, kita langkah ketiga, Ag2SO4 kita buat reaksi ionisasi sama dengan 2Ag plus ditambahkan SO4 2 min. Yang kita cari adalah QSP. Karena kita mau bandingkan antara QSP-nya, hasil kali konsentrasi ionnya, dengan KSP-nya. Ya. Masukkan konsentrasi Ag plus tadi di awal 0,02 pangkat 2 ya. Karena di sini koefisiennya adalah 2. Dikali konsentrasi SO4 2 min sama dengan 0,15. Berarti yang di bawah tadi. Karena koefisiennya 1 atau pangkatnya 1, jadi kita tulis pangkat 1. Tidak usah ditulis ya. Hasil perhitungannya adalah 6 kali 10 pangkat min 4. Itu adalah QSP dari Ag2SO4. Kita buat bandingannya. QSP Ag2SO4 titik-titik KSP dari Ag2SO4. Nilai QSP-nya 6 kali 10 pangkat min 4. Nilai KSP-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Kira-kira 6 kali 10 pangkat min 4 lebih besar dari atau sama dengan atau lebih kecil dari 1,5 kali 10 pangkat min 5 ya? Oh, ternyata QSP-nya lebih besar daripada KSP. Kenapa? Karena pangkatnya di sini. Kalau min, pangkatnya yang kecil, dia lebih besar nilainya dari pangkatnya yang besar. Walaupun dia negatif ya. Hasilnya Ag2SO4 yang terbentuk akan mengendap. Kenapa? Kita lihat di sini. QSP lebih besar dari KSP. QSP lebih besar dari KSP. Maka larutannya lewat jenuh dan terbentuk endapan. Sudah jelas ya? Oke. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.